sekali dapat bertemu saudara semua di Warta Gereja Kristen Kalam Hidup. Selama pandemi COVID-19, ibadah akan dilaksanakan secara online, dan untuk liturgi serta renungan akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Gereja Kristen Kalam Hidup. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan konseling, Bapak Ibu dapat menghubungi Pendeta Gideon Setiabudi. Bagi saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau pengucapan syukur, Anda dapat mengirimkan melalui rekening Gereja Kristen Kalam Hidup yang tertera di bawah ini. Dan tidak lupa juga nih, kita memiliki gerakan janji iman yang digunakan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Warga jemaat yang ingin memberikan janji imannya, Anda dapat memberikan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Biarlah kita sebagai murid-murid Kristus senantiasa untuk terus mengucap syukur dan selalu menjaga kesehatan karena Tuhan telah melindungi kita dan menjaga kita sampai saat ini. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Gereja Kristen Kalam Hidup dan jemaat yang lainnya yang baru pertama kali bergabung dengan kami dalam ibadah online pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Saya mengajak kita mengambil saat teduh sebelum kita masuk di dalam ibadah. Saat teduh dimulai. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu di dalam hati yang penuh sukacita, karena kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bahkan Kau juga akan memberkati setiap kami umat-Mu. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Pakai semuanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dan kami memulainya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pertolongan ibadah kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Selidiki aku,
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi jemaat Gereja Kristen Kalam Hidup dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sungguh sangat bersyukur saya diberikan kesempatan untuk membagikan sebuah firman yang sangat powerful, dan saya percaya firman ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Dan saya juga tidak lupa ingin mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Sebelum kita memulai membahas tentang firman Tuhan, baiklah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh bersyukur ya Bapa, untuk kasih setiamu kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama, untuk bercengkrama bersama. Kami bisa mendengarkan firman-Mu baik meskipun melewati via online. Sungguh bersyukur ya Bapa, untuk kasih setiamu Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk hadir pada pagi hari ini, bersama-sama bersekutu. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa memohon, biarlah Roh Kudus memimpin setiap perkataan ucapan yang dibagikan. Biarlah semuanya itu hanya berasal pada-Mu saja Tuhan. Izinkanlah kami sekali lagi mendengar, dan tidak hanya mendengar, kami juga bisa menangkapnya dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Di sebuah kerajaan ada seorang koki yang diakui di seluruh penjuru dunia. Bahkan bukan koki biasa, saudara, tapi koki pastry.
di mana dia membuat kue dan roti yang begitu enak. Pada suatu hari sang raja meminta dia untuk membuat kue ulang tahun. Bukan kue ulang tahun untuk orang-orang biasa, tapi untuk raja itu sendiri. Oleh sebab itu, koki ini berjanji kalau dia akan membuat sebuah kue yang begitu indah, begitu luar biasa, yang gak akan pernah dicicipi oleh orang lain. Singkat cerita, pada hari H, kue itu datang. Dan setiap orang yang hadir di dalam ballroom itu, wow, itu kuenya. Kuenya jadi dari 3 lapis, lalu dilapisi dengan emas, mutiara, tampak begitu indah. Bahkan ditaruh di atasnya ada sebuah mahkota. Wow, semua orang terpukau karena keindahan kue ulang tahun itu. Seperti tradisi, orang pertama yang mencicipi adalah sang raja. Raja itu udah gak sabar untuk mencobanya. Dan ketika potongan pertama diberikan kepada raja dan raja mencicipinya, apa ini? Ini kue yang katanya enak luar biasa. Kenapa rasanya seperti telur busuk? Semua orang yang ada di sana kebingungan. Apa? Sang koki berbicara. Tuan Raja, gak mungkin. Aku sudah siapkan setiap bahan yang terbaik untuk membuat kue ini. Karena ini kue yang sangat spesial. Lihat saja tampaknya. Penuh dengan emas, berlian, dan saya percaya rasanya itu tidak ada tandingannya. Namun, kenapa rasanya bisa seperti telur busuk? Singkat cerita, koki itu ditangkap dan kue itu pun diperiksa. Setelah dicari tahu kenapa, jawabannya adalah di telur ini. Saudara, telur yang digunakan oleh koki ini ternyata sudah busuk. Kita tuh susah membedakan mana telur yang baik, mana yang busuk. Ketika kita menaruhnya dalam air, kalau telur itu tenggelam, masih baik. Tapi kalau telur itu udah ngambang, berarti telur itu udah busuk. Dan inilah yang tidak diketahui oleh koki itu. Sehingga koki itu menggunakan telur yang sudah busuk. Pada hari ini kita juga akan membahas sama mengenai kata munafik. Jangan munafik. Kata munafik ini muncul dari kata hipokrit. Bahasa Yunani mengartikannya sebagai seorang aktor. Tapi kalau boleh saya memberikan artinya, munafik itu artinya adalah orang-orang yang menggunakan topeng demi kepentingan pribadinya. Dan inilah orang yang sangat Tuhan tidak sukai. Mengapa? Mari kita membukanya dalam Lukas 11 ayat 37 sampai 54. Lukas adalah seorang sejarawan, saudara. Jadi sangat menarik ketika kita membacanya. Kita itu nggak bisa hanya membaca sebuah perikop. Tapi ada sebuah penjelasan yang menarik. Dan perikop ini, LAI memberi judul Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka kalau nanti saudara membacanya, perikop inilah yang akan membawa kepada titik di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersekutu untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, Lukas mengawalinya dengan cerita seperti ini. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu tidak melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Jadi ada sebuah tradisi yang harus dilakukan pada masa itu, yaitu mencuci tangan, membersihkan diri. Fungsinya apa? Itu menyatakan kalau diri kita itu sudah dibersihkan dan kita sudah siap untuk menyantap hidangan yang sudah disediakan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, ayat 39, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu.
Hari ini kita melihat, sebelum saya melanjutkannya, kita itu akan belajar. Kita melihat, disinilah Tuhan akan mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena kemunafikan mereka. Ciri-cirinya seperti apa sih? Ciri-cirinya ditunjukkan dari perikop ini. Mari kita lanjutkan pembacaannya di ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi yang pertama adalah mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Kita note ya. Lalu di ayat 43. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan suka menerima penghormatan di pasar. Jadi bagi orang-orang Farisi, kehormatan itu yang utama, nama itu yang utama, kedudukan itu yang utama. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Bapak Ibu, di ayat 44 ini menjelaskan kalau orang Farisi itu membawa orang-orang itu kepada kematian. Bayangkan saja kalau kuburan yang kita ketahui ya, kuburan tanpa tanda, tanpa palang, itu tuh hanya kelihatan seperti taman yang begitu indah. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau kita udah kasih palang, kasih nama, ini kuburan siapa, semua itu berubah. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Karena mereka itu membawa orang-orang ke dalam kematian. Ayat 45. Seseorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi. Tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membajirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membacanya, kita melihat ada 6 hal yang mengindikasikan kalau mereka itu adalah seorang munafik. Kenapa? Yang pertama adalah di ayat 42. Mereka mengabaikan keadilan dan kasih Tuhan. Mereka hanya melakukan apa yang baik, tetapi melupakan yang penting, yaitu saling mengasihi. Yang kedua, mencintai kursi yang terbaik. Gila akan hormat, ingin dipandang, ingin menjadi yang terpenting. Itu menjadi indikasi kedua. Yang ketiga, seperti yang saya telah jelaskan, memimpin orang ke kematian. Apa sih yang dimaksud dengannya? Kenapa Tuhan menggunakan kubur? Itu kan sebuah pertanyaan tadi. Nah, bayangkan kalau tidak ada papan, seperti saya katakan. Ini adalah kuburan atau tulisan ini. Kita akan mengira kita sebuah di taman yang begitu indah. Dan kita itu gak akan pernah tahu kalau ternyata kita berdiri
di tengah-tengah kuburan. Sama halnya tentang ajaran yang diberikan oleh para orang Farisi. Mereka mengajarkan sesuatu hal yang baik, mungkin terkesannya baik, tapi sebenarnya mereka itu menjerumuskan karena mereka masih belum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Yang keempat, di ayat 46, mereka memberikan beban kepada orang lain, tidak pada diri sendiri. Inilah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu memiliki wewenang untuk menciptakan peraturan yang dilakukan oleh para jemaat-jemaatnya. Mereka membebankan para jemaat-jemaat ini untuk memberikan lebih, sedangkan mereka sendiri menikmati apa yang jemaat berikan. Yang kelima adalah membangun makam para nabi di ayat 47. Hal ini dilakukan bukan untuk mengingat kematian mereka, kematian para nabi. No. Ironisnya, Yesus itu ingin menunjukkan seperti ini loh, kamu itu membangun makam ini untuk para nabi, tapi kamu sendiri tidak mengindahkan atau menerima perkataan dan ajaran mereka. Jadi mereka tahu apa yang diajarkan para nabi, tapi mereka nggak menerimanya sama sekali. Bahkan mereka melucuti para nabi. Yang terakhir, yaitu mereka mengambil kunci pengetahuan di ayat 52. Justru orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak mendapatkan pengetahuan yang penuh. Mereka hanya mengetahui sebagian. Oleh sebab itu mereka sangat membenci Tuhan Yesus. Karena mereka merasa Yesus itu adalah mengajarkan ajaran sesat. Karena mereka nggak mendapati pengetahuan yang sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu, inilah contoh-contoh orang-orang, indikasi orang-orang munafik yang Alkitab ajarkan, Lukas ajarkan. Yang mau saya tarik adalah satu hal yang menarik. Ketika kita berbicara tentang munafik, yang muncul itu bukan orang-orang biasa loh. Yang muncul itu figur-figur yang baik. Sebagai contoh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dan bahkan kita belajar tentang Raja Saul pun itu menjadi satu contoh menjadi orang yang munafik. Saya melihat Raja Saul itu berusaha untuk menolong bangsanya. Ketika Samuel belum datang untuk memberitakan kabar baik, dia itu khawatir, gimana ini mau berperang, Samuel belum datang, apa yang harus aku lakukan? Aku gak mau semuanya rusak karena itu. Lalu dia mengambil inisiasi yang baik, di mana dia datang kepada dukun dan meminta pertolongan dari roh-roh. Kesannya memang baik. Dia ingin membantu biar bangsanya bisa menang. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah benar Saul melakukannya untuk hal itu? No. Alkitab selalu menceritakan Saul itu adalah seorang pengecut, seorang penakut. Kenapa dia datang kepada dukun itu? Karena dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Ini yang kita bisa lihat gitu. Jadi tujuannya memang benar, tujuannya baik, tapi apakah benar hatinya baik? Oleh sebab itu kita harus waspada Bapak Ibu sekalian. Nah, menariknya kita mau belajar lagi tentang menariknya seorang munafik Kristen itu seperti apa sih? Kalau kita perhatikan seorang Farisi, seorang ahli-ahli Taurat, seorang munafik mungkin setiap aspek kehidupannya dipengaruhi firman Tuhan. Kita lihat, kita tahu kalau orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu mengenal dan mendalami apa isi firman Tuhan, apa yang ingin Allah Bapa berkatakan. Dan itu semua itu mereka kerjakan, mereka lakukan. Yang kedua, seorang munafik mungkin terlihat seperti seorang percaya yang saleh menyatakan kesalahannya. Kalau kita baca di Matius di bagian awal, ayat ke-5 dan ke-6, kita melihat kalau orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu berdoa di tengah jalan, meminta ampun di depan publik, dan mereka itu menyatakan kerendahan dirinya, dan mereka menyatakan kesalahannya. Yang ketiga, seorang munafik mungkin ada di dalam anugerah Tuhan. Contohnya apa? Seperti Yudas Iskariot.
Di dalam Matius 27 ayat 3 sampai ke 5, Tuhan itu masih memberikan kesempatan, sebuah anugerah kepada Yudas untuk menyadari kamu jangan loh mengorbankan Tuhanmu ini. Jadi orang munafik itu masih mendapatkan anugerah. Yang keempat, seorang munafik mungkin memiliki karakteristik yang serupa dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Bisa dipungkiri dong, benar kan? Seorang ahli Taurat, seorang Farisi, mereka itu melaksanakan apa yang harus mereka kerjakan. Setiap peraturan mereka taati, mereka beribadah, mereka memberikan sedekah. Tapi apakah benar sedekahnya itu penuh atau tidak? Itu juga menjadi pertanyaan. Dan yang kelima, seorang munafik bahkan dapat memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ngajak kita untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah benar kita mengalami 5 hal ini? Aspek kehidupan kita dipenuhi firman Tuhan, terlihat seperti orang percaya mengatakan kesalahannya, kita berada di dalam anugerah Tuhan, yes. Kita memiliki karakteristik Roh Kudus, dan kita memiliki pengalaman yang bersama dengan Tuhan. Kalau dari luar kita kelihatannya sama banget. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan bisa membenci orang-orang seperti ini? Mereka mentaati, bahkan mereka bisa lebih rohani daripada kita. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa sih Tuhan itu gak suka dengan orang-orang seperti ini? Jawabannya ada pada Lukas 11 ayat 39-40. Jika saya membacakannya sekali lagi. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendapati bahwa Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Dia 39 dikatakan, orang Farisi yang membersihkan yang di luar, tapi dalamnya kotor. Ayat ini tuh berfokus pada prakteknya, bukan berfokus pada prakteknya, tapi pada esensinya. Para orang Farisi itu terlalu berfokus pada prakteknya ketika dia harus membersihkan, dia harus membersihkan dirinya, memberikan korban. Prakteknya itu sangat baik. Kita memberikan persembahan, kita perpuluhan rajin, kita menolong sesama. Prakteknya itu sangat baik. Tapi esensinya itu adalah yang kelewat. Esensinya adalah kekudusan di hadapan Tuhan. Meskipun kamu membersihkan dirimu, kamu melakukan segala sesuatu yang baik, tapi kalau di dalamnya masih kotor, bagi Tuhan itu adalah kotor. Saudara, kita harus mengingat kalau Tuhan itu gak melihat apa yang ada di depan. Tuhan juga melihat apa yang ada di dalam kita. Dan itu yang menjadi permasalahan kalau kita tuh melupakan apa yang ada di dalam kita. Kenapa yang ada di dalam itu juga penting? Ada pembahasannya di jawabannya di ayat 40. Ayat 40 berkata, hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga menjadikan bagian dalam. Kata dia di sini itu merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Jadi Allah Bapa yang menciptakan kita itu bukan menciptakan kita terbagi jadi dua. Kita yang ada dari dalam, kita yang luar, jiwa kita, badan kita. No, Tuhan itu menciptakan kita satu. Ketika kita beranggapan apa yang ada di dalam kita berbeda dengan apa yang ada di luar kita, itu sama halnya dengan sudah menjadi munafik di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa membedakan apa yang ada di dalam, apa yang ada di luar. Saudara, sama halnya dengan telur yang tadi. Telur ini di luarnya baik-baik aja, tapi apakah benar di dalamnya itu masih baik atau enggak? Tapi yang paling penting bukan hanya luarnya,
tapi dalamnya juga menjadi hal yang penting. Kalau dalamnya busuk, telur ini secara keseluruhan adalah busuk. Kalau dalamnya baik, telur ini secara keseluruhan adalah baik. Hal ini sangat penting dibahas oleh Lukas. Kenapa? Kalau kita lihat bicara, tadi saya di awal sudah menjelaskan kalau Lukas itu adalah seorang sejarawan, dan dia tuh menaruh perikop ini di tempat ini dengan satu tujuan yang khusus. Kalau misalnya kita perhatikan Bapak-bapak dari perikop sebelumnya, dari 14-23, Ellen memberi judul Yesus dan Beelzebul. Di sini berbicara tentang kekuatan yang ada di dalam Yesus, bicara tentang inner being-nya. Lalu di ayat ke-24 dan sampai 26, saya memberi judul Roh yang Jahat. Perikop ini berbicara tentang bagaimana di dalam kita ada roh yang mempengaruhi. Apakah itu roh yang baik atau roh yang jahat. Lalu perikop berikutnya berbicara tentang siapa yang berbahagia. Perikop ini berbicara tentang firman Tuhan yang masuk ke dalam orang-orang, itu berapa membuat orang itu bahagia. Lalu perikop berikutnya di ayat 29 sampai 32 bicara tentang tanda Yunus. Di sini perubahan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi bagi orang-orang Niniwe yang sudah diberikan firman Tuhan oleh Yunus, mereka itu mengalami perubahan bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Dan yang terakhir bicara tentang pelita tubuh di ayat 33 sampai 36. Di mana Tuhan itu membahas bagaimana tubuh kita yang sudah diubahkan dari dalam keluar itu menjadi terang dunia. Dan pada akhirnya Lukas menaruh perikop yang kita bahas pada hari ini Bapak Ibu. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan kalau Tuhan itu gak suka sama orang-orang yang cuma depannya doang baik tapi dalam itu busuk. Karena apapun yang diberitakan oleh Tuhan kepada mereka, itu hasilnya nol besar. Justru Tuhan mengharapkan kita untuk berubah dari dalam keluar. Kenapa? Kita mengingat 1 Samuel 16 ayat 7 berkata seperti ini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia memang melihat apa yang baik di depan mata mereka. Tidak dipungkiri, sebagai pribadi pun kita pengen dilihat. Penilaian orang itu penting. Kita nggak mau jadi sandungan, batu sandungan. Kita mau jadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Kalau ada waktunya untuk persembahan, kita berikan persembahan. Waktunya perpuluhan, kita berikan perpuluhan. Ada kesempatan untuk melayani, kita melayani. Ketika orang-orang melihat, orang-orang itu bakal menilai kita baik. Tapi pertanyaannya, manakah yang lebih penting? Penilaian manusia atau penilaian Tuhan? Karena Tuhan itu gak menilai tindakan kita. Tapi Tuhan itu menilai, melihat apa yang ada di dalam hati kita. Hati yang baik menghasilkan pikiran baik dan tindakan yang baik. Tindakan yang baik belum tentu memiliki hati yang baik. Pertanyaannya, manakah yang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian pilih? Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur ya Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa mengingatkan kepada kami sekali lagi. Bahwa kami gak bisa selamanya terus begini. Kami gak bisa selamanya hanya berpura-pura menjadi baik. Tapi biar Roh Kudus membantu kami, membentuk kami kembali, menghancurkan kami kembali. Sehingga hati kami bisa Engkau bentuk menjadi bencana yang begitu indah ya Tuhan. Karena kami menyadari pada hari ini, memang perbuatan baik itu ada pentingnya. Tapi yang Kau lihat adalah isi dari hati kami ya Tuhan.
Maafankanlah kami kalau terkadang kami terlalu fokus dengan tindakan kami, terlalu fokus dengan perbuatan kami, sehingga kami melupakan relasi kami dengan Engkau, relasi kami, hati kami, kecintaan kami terhadap Engkau ya Bapa. Pada hari ini biarlah Engkau membentuk kami, membukakan hati kami kembali. Karena kami rindu untuk mengenal Engkau, rindu untuk mencintai Engkau, rindu untuk mengasihi Engkau dengan sangat tulus ya Tuhan. Sungguh Bapa bersyukur sekali lagi Engkau memberikan kesempatan pada kami dapat berkumpul bersama. Biarlah pemberitaan firman Tuhan ini bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dan kami bisa mengerjakannya, dan kami bisa melakukannya, dan kami bisa belajar lebih dan lebih lagi mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita akan mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Mari saya mengajak sekalian kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini. Dan kami sungguh diberkati Tuhan karena Engkau sudah mengutus seorang anak muda yang mau menyerahkan dirinya untuk menjadi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan, yang kami percaya itu semua ada berasal daripada Engkau sendiri Tuhan. Dan Engkau akan memberkati seluruh perjalanan kehidupannya ke depan, studinya, dan Tuhan akan mempersiapkan dia lagi dan memperlengkapi dia untuk menjadi hamba-Mu yang luar biasa. Dan kami hamba juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan. Mari Tuhan, Kau yang menilik mereka satu persatu Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menolong mereka. Engkau sanggup memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, memberikan kemenangan. Sehingga sukacita yang kami alami Tuhan, dialami juga oleh seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sekalipun mereka di tengah pergumulan, karena mereka merasakan Tuhan ada menyertai mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mengakhiri ibadah ini, sebab itu hamba mohonkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai seterusnya. Amin.